Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Pejuang Sel. Oke, kali ini saya mendapat servisan HP Redmi 4A. Ini kasusnya mati total ya teman-teman. Dan di counter saya itu masih banyak ya yang servis HP seperti ini, maksudnya HP yang tipe-tipe lama, karena di tempat saya itu di desa ya, di pedesaan, jadi masih banyak HP yang seperti ini, masih banyak yang pakai. Dan seperti inilah teman-teman proses pembongkarannya Redmi 4A. Dan ini katanya tiba-tiba saja mati ya, tidak jatuh juga tidak kena air. Dan saya melihat ini baterainya juga baru ya. Oke, akan saya coba cas tanpa menggunakan baterai, dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya itu kalau Xiaomi Redmi 4A ini dicas tanpa baterai itu muncul logo petir ya, muncul logo Mi teman-teman, muncul logo Mi lalu mati lalu muncul lagi seperti itu kalau dicas tanpa baterai. Tapi ini tidak muncul sama sekali, berarti benar HP ini mati total. Ini tadi saya mengecek, ini melihat voltasenya ya teman-teman, voltasenya itu sampai ke tegangan baterai, berarti pengecasannya ini aman. Dan saya juga cek baterainya, ternyata kosong, dan ini akan saya isi menggunakan power supply. Untuk teman-teman pemula, selalu berhati-hati ya dalam penanganan setiap kasus. Usahakan itu cek di YouTube senior-senior kita. Saya itu soalnya juga pemula, jadi saya selalu melihat tutorial senior-senior yang lebih berpengalaman. Karena saya juga otodidak, guru saya adalah YouTube dan Google. Dan ini setelah baterainya terisi, saya coba hidupkan, ternyata juga tidak hidup. Dan ini saya juga masih penasaran ya, coba saya cas, coba saya hidupkan seperti itu. Lampu LED aja tidak muncul teman-teman, apalagi LCD-nya. Ini saya belum apa-apakan mesinnya ya, masih di baterai saja. Ini saya servisnya ini bolak-balik tetap di baterai yang ditangani. Ini saya akan coba cek mesinnya melalui power supply ya. Ini saya akan mengecek tegangan arusnya seperti apa. Ini saya cari pin vibatnya ya, nanti akan saya sambungkan ke power supply nya, dan saya akan melihat ampernya seperti apa. Nah, seperti ini cara penyambungannya teman-teman. Lalu akan saya tekan on off, dan saya melihat ampernya itu gantung ya teman-teman, di 0,1. lepas power itu juga tetap gantung. Ini akan saya ulangi. Saat saya tekan tombol power itu ampere naik di 0,1, saat saya lepas tombol powernya ampernya tetap gantung.
kemungkinan kalau dicek seperti ini menurut pengalaman saya ya, ini kalau tidak IC power ya eMMC. Dan ini saya akan mencoba colokkan ke PC ya. Kalau kedetek berarti ini fix MMC nya yang rusak. Nah ini saya colok PC ternyata kedetek ya, berarti ini sudah dipastikan rusak eMMC nya. Karena kalau IC power yang rusak atau IC cas yang rusak itu tidak bisa kedetek ya, di komputer atau di laptop itu tidak bisa kedetek. Nah ini akan saya lepaskan saja mesinnya. Saya tidak akan menyervis eMMC nya ini ya teman-teman. Mungkin ini nyervisnya itu dengan cara direct ya, karena saya ini masih pemula ya, tentu saja saya tidak bisa. Ya, seperti itu teman-teman. Nah yang penting biarpun pemula yang penting semangat ya teman-teman. Nah inilah solusinya teman-teman, menyelesaikan masalah tanpa masalah ini teman-teman, tanpa pusing. Solusinya ya ganti mesin teman-teman. Langsung saja saya bersihkan ini mesin ini. Saya punya stok ya, ini mesin ini lama saya simpan ini, tapi ini dulu pernah saya tes, ini normal ya. Ini cuma bekas servisan di daerah IC sinyal, tapi dulu waktu saya tes ini sinyalnya lancar ya, porsinya juga muncul. Dan ini saya akan mindahkan kameranya karena kamera bawaannya punya saya ini saya lihat kotor ya, jadi akan saya pindahkan saja kameranya seperti ini. Lalu saya akan memasangnya di tulangan mesinnya teman-teman. Lalu kita akan coba apakah mesin ini masih hidup apa tidak ini. Ya mudah-mudahan masih hidup ya teman-teman. Kalau untuk servis berat saya tidak pernah ya teman-teman, maksudnya untuk rebal CPU, ganti MMC itu tidak pernah, karena saya itu masih pemula, masih tahap belajar ya. Tapi yang penting kita masih tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Jadi untuk teman-teman pemula jangan pernah malu atau gengsi ya, tidak masalah walaupun kita pemula, yang penting ada niatan untuk terus belajar. Ini saya pede aja teman-teman, biarpun saya anggaplah saya cuma bisanya angkat konektor cas, pede aja teman-teman. Nah ini akan coba saya hidupkan, dan ternyata hidup ya teman-teman. Oke lah, kita tunggu apakah bisa sampai ke menu. Seperti inilah prosesnya teman-teman. Kalau untuk mesin itu udah saya taruh aja, itu mesin yang lama itu yang mati teman-teman. Nggak mungkin saya servis, biarpun saya servis juga harganya juga udah murah ya teman-teman. Buat jagelan saja yang mati teman-teman, bisa diambil si powernya atau apanya itu. Sepertinya baterainya habis ya ini ya, masih belum kuat untuk menghidupkan HP. Akan saya coba cas, itu 0%. Oke, kita tunggu beberapa menit ya.
Nah, ini sudah 1%. Coba akan saya hidupkan, mudah-mudahan bisa sampai ke menu. Untuk teman-teman pemula ini saya tidak berniat mengajari atau menggurui ya. Video ini dibuat hanya untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman saja. Karena saya sesungguhnya juga pemula dan masih banyak belajar. Jadi inilah keseharian di konter saya yang saya buat video ya. Saya kalau bisa bilang tidak bisa, kalau bisa ya bilang bisa, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah bisa ke menu ya teman-teman. Tapi ini posisinya gelap sekali, mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya kalau kondisi mesinnya sudah bisa nyampe ke menu. Tapi ini masih kekunci pin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi buat pemula semuanya.